Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Sakaria pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah sumpah palsu. Ya, sumpah artinya adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenarannya dan kesungguhannya. Itu yang pertama. Arti yang kedua, pernyataan yang disertai dengan tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran dan berani menderita apabila pernyataannya itu tidak benar, ya. Janji atau ikrar yang teguh. Nah, palsu artinya tidak sah, curang atau tidak jujur. Nah, saya memberikan sebuah ringkasan. Arti dari sumpah palsu adalah ucapan atau keterangan seorang saksi yang diikrarkan yang memuat keterangan yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa saya memberikan tema sumpah palsu ini? Dalam satu bagian yang kita baca tadi dikatakan bahwa ketika Tuhan itu murka, gulungan kitab yang dilihat oleh Nabi Sakaria itu adalah ucapan-ucapan sumpah serapah dari Allah untuk dikirimkan di tengah-tengah atau di rumah orang yang berbuat jahat dan berbuat dosa. Karena selama ini dikatakan yang pencuri masih bebas, ya. Kemudian orang yang bersumpah palsu juga mereka masih bebas. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan gulungan kitab itu masuk ke rumah mereka dan membinasakan mereka. Nah, isi dari gulungan kitab itu adalah murka Allah, karena dikatakan sumpah serapah itu adalah perkataan-perkataan kutuk yang keluar dari Allah bagi orang-orang yang menista Tuhan atau tidak mau melakukan seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, sumpah palsu dalam pembacaan kita ini berbicara tentang kebohongan bangsa Israel di hadapan Allah, di mana mereka melakukan kepalsuan atas nama Tuhan. Itu tertulis di dalam pasal 5 ayat yang keempat, ya. Nah, tentu saja kalau berbicara tentang kepalsuan, Bapak Ibu, Tuhan Allah itu sangat tidak menyukai kepalsuan. Sumpah palsu yang dilakukan oleh umat Israel ini adalah merupakan perlawanan kepada Tuhan yang dilakukan secara tidak terang-terangan. Seolah-olah yang dilakukan itu benar, padahal maksud hatinya itu tidak benar. Oleh sebab itu Tuhan berkata tadi di dalam ayat yang keempat adalah mereka mengucapkan sumpah palsu demi namaku. Orang yang bersumpah kan mungkin untuk menyatakan kebenarannya, kesungguhannya, tetapi di balik itu semua tetap memang yang tidak benar yang dia lakukan. Itu sebabnya Tuhan berkata mereka mengucapkan sumpah palsu demi namaku. Nah, Bapak Ibu, contoh kepalsuan dari umat-umat Israel, kalau kita bisa ambil beberapa contoh, ya, kisah tentang bagaimanakah umat-umat Israel itu di hadapan Tuhan banyak sekali melakukan yang namanya kepalsuan-kepalsuan, ya, melakukan
ketidakbenaran yang dibungkus dengan kerohanian, seolah-olah melakukan hal-hal sepertinya itu rohani, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, kemunafikan di hadapan Tuhan. Contohnya adalah saat mereka beribadah. Dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13 di sana dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kemunafikan yang dilakukan umat Israel sepertinya seolah-olah beribadah, sepertinya rohani, tetapi ternyata yang dilakukan karena Tuhan dapat melihat jauh sampai kepada kedalaman hati manusia. Dan Tuhan mengetahui bahwa kemunafikan atau ketidakbenaran sampai yang ada di dalam hati yang paling dalam, Tuhan mengetahuinya. Mereka beribadah secara fisik, tetapi hatinya dikatakan menjauh daripada Tuhan. Kemudian juga contoh yang kedua yang saya catat adalah mengenai puasa. Mereka berpuasa seolah-olah mereka memang menahan diri tidak makan, tidak minum ya. Nah, contoh itu tertulis juga di dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai 5. Di sana dikatakan, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Nah, kalau kita melihat mereka berpuasa, seharusnya berpuasa yang sesungguhnya adalah bukan hanya sekadar menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi juga seharusnya adalah orang yang berpuasa menahan diri untuk tidak berbuat dosa, menahan diri dari kemarahan, menahan diri dari perkataan-perkataan yang kasar. Jadi puasa bukan hanya semata-mata menahan lapar ya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di situ, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang dilakukan mereka saat berpuasa itu pun itu adalah merupakan sebuah kepalsuan. Karena mereka ternyata saat berpuasa mereka tetap berbuat jahat, mereka tetap membentak-bentak pegawainya, dikatakan tetap membentak-bentak buruhnya. Kemudian juga seperti orang yang sombong kan, seperti gelagah ya. Nah, ini adalah kesombongan dan hal itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan Allah sangat tidak menyukai kepalsuan. Di hadapan manusia mungkin kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatu nampak, segala sesuatunya adalah terbuka. Lukas 12 ayat yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kepalsuan, kebohongan dibungkus dengan perkara-perkara yang indah sekalipun, tetapi kita lihat dalam firman Tuhan, di hadapan Tuhan semuanya terbuka, semuanya yang tersembunyi akan nampak, akan terlihat, karena Tuhan berkuasa melihat jauh sampai kepada kedalaman hati manusia. Nah, hukuman bagi orang-orang yang memberikan sumpah palsu atau perbuatan dan kehidupan palsu ya, dikatakan di dalam ayat yang kelima, Tuhan melakukan kutukan bagi mereka untuk membinasakan mereka, supaya apa? Perbuatan jahat mereka dapat berhenti,
Mungkin dunia membebaskan mereka, dunia melepaskan mereka yang jahat tetap jahat, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang adil. Sesuai dengan waktu yang tepat yang ditentukan oleh Tuhan, mereka pasti juga akan mendapatkan bagiannya ketika mereka berbuat hal-hal yang palsu di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan sangat tidak menyukai kepalsuan, mari jangan memberikan pernyataan palsu di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengetahuinya. Tindakan-tindakan yang tidak benar, tindakan-tindakan palsu, tetapi seolah-olah itu benar, padahal itu tidak benar. Tuhan menentang orang-orang yang demikian. Matius 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Hindari akan hal ini Bapak Ibu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi umat-umat Tuhan, bukan umat Tuhan yang mencerminkan kepalsuan, tetapi kebenaran Yesus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Kalau kita semua boleh diberkati renungan 79, dan bagi Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam renungan 79 setiap harinya setia mendengarkan dan merenungkan renungan 79, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, kemudian juga Bapak Ibu ingin menceritakan kesaksian, kesembuhan, mujizat, pemulihan keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di ruangan rumah Tuhan, di mana kami menikmati firman Tuhan, di mana kami menikmati setiap kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mendengar firman-Mu hari ini dan kami percaya firman-Mu itu menyembuhkan, firman-Mu itu memberikan nasihat, memulihkan untuk kami hidup senantiasa hidup benar, bukan hidup penuh dengan kepalsuan, tetapi penuh kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hari ini buat di antara umat-umat-Mu keluarga GBD El Shaddai, kesembuhan seorang ibu yang mengalami sakit paru-paru. Kami percaya pergumulannya bukan pergumulan yang mudah. Di tengah-tengah pergumulannya sakit penyakit yang dialami, hamba-Mu berdoa, Engkau menjamah paru-paru, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kesembuhan bagi orang yang saat ini mengalami sakit. Pemulihan terjadi karena di dalam nama Yesus bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan menguatkan. Pemulihan bagi yang mengalami ketergantungan obat, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Tuhan jamah mereka. Kasih-Mu sanggup memulihkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu untuk mereka dapat melihat kebesaran dan keajaibannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu-lah keluarga GBD El Shaddai bertopang. Mulai dari kandungan, Engkau yang selalu dipuji. Bagi banyak orang, keluarga GBD El Shaddai seperti tanda ajaib. Engkaulah tempat perlindungan keluarga GBD El Shaddai yang kuat. Kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.